Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Jam 2 malam dini hari terdengar dentuman besar yang mengagetkan masyarakat Bogor, Babakan Madang, Depok, Jakarta, dan beberapa daerah sekitarnya. Asumsi dentuman ini adalah suara letusan anak gunung Krakatau. Bukan itu. Bukan anak gunung Krakatau yang meletus, walaupun nanti pada akhirnya akan meletus sebagai akibat ulah tangan manusia dan bangsa-bangsa dimensi lain. Apa yang mau saya sampaikan ini adalah kelanjutan dari konten aktifnya Gunung Salak. Untuk yang belum menyaksikan, silahkan saksikan terlebih dahulu. Karena setiap konten yang saya sampaikan adalah sebuah rangkaian penyampaian. Silahkan masuk ke channel saya, ada beberapa playlist di sana, jika berkenan. Apa yang mau saya sampaikan ini bukanlah kebenaran mutlak, maka kaji dan olah lagi. Jangan ditelan mentah-mentah. Ini jawaban saya mengenai suara dentuman di langit. Ingat, ini hanyalah referensi. Dentuman besar menggema di langit membuat bertanya-tanya, menimbulkan ketakutan bagi yang mendengarkannya. Apakah dentuman itu? Dari mana asalnya? Peristiwa apa yang menyebabkan dentuman itu terjadi? Karena sumber dari instansi pemerintah yang mengurusi soal bencana menyebutkan sumbernya bukan dari anak gunung Krakatau, walaupun sempat diduga berasal dari sana. Dentuman itu sangat keras, namun hanya area tertentu yang mendengarnya. Jika dentuman itu berasal dari anak gunung Krakatau, maka seluruh Nusantara akan mendengarnya. Jika anak gunung Krakatau meletus, maka efeknya seluruh dunia merasakannya, karena letusannya akan membuat lahar-lahar di gunung-gunung lain pun meletus juga. Tapi ini bukanlah dentuman anak gunung Krakatau. Bukan. Dentuman ini genderang perang, gong permulaan, pengingat dan penegur. 2 bulan yang lalu saya sudah membuat konten yang mengawali akan terjadinya hal ini, namun menunggu tanda-tanda alam untuk melanjutkannya. Dan saat ini tandanya sudah terjadi. 2 bulan yang lalu saya didatangi leluhur-leluhur dan alam lain yang meminta pertolongan, meminta saya datang ke Gunung Salak. Tapi sampai saat ini saya belum bisa ke sana secara zahir, apalagi dengan kondisi physical distancing, lockdown yang diberlakukan karena wabah virus corona. Gunung Salak meminta pertolongan. Apa yang menimpanya membuat aktif juga 7 gunung lainnya, seperti Gunung Merapi, Gunung Gede, dan lainnya nanti. Aktif dalam artian laharnya bereproduksi. Ini memang sudah takdir, sudah ketentuan. Maka ikhlaskan semua yang akan terjadi, tapi tetap berikhtiar sebaik mungkin agar dampaknya tidak begitu besar, terutama bagi hilangnya nyawa.
Allahu a'lam bishawab. Ma'udzubillahi min dzalik. Hari Jumat tanggal 10 April, saya didatangi Uyut Semar. Pesannya saya sudah buatkan di konten saya di channel saya yang berjudul Dawuh Semar kepada Reza Rahasia. Silahkan saksikan jika berkenan. Malam harinya saya merasa terus kegerahan. Sampai akhirnya jam 2.30 saya mandi, dan apa yang saya lakukan selanjutnya mohon maaf tidak saya share di sini, tidak bisa, untuk menghindari kegagalan faham. Setelah itu barulah saya dapat kabar mengenai dentuman itu. Dentuman itu adalah hasil dari proses yang selama ini dilakukan oleh sebuah PT besar kepada Gunung Salak. Teman-teman, ada pengeboran gas alam yang dilakukan, ada pengeboran panas bumi yang terus diupayakan di Gunung Salak, Gunung Halimun. Pengeboran ini pemicu awal dentuman tersebut. Bagi pihak terkait yang bertanggung jawab dalam proyek ini, mohon maaf dengan sangat. Saya mohon agar penggalian dan pengeboran ini dihentikan. Tolong hentikan demi kelangsungan kehidupan tiga alam. Dari tahun 2006 kalian sudah memulai dan sudah banyak mengakibatkan peringatan-peringatan kecil kepada pekerja dan kontraktor proyek ini. Peringatan yang merupakan hal-hal yang di luar paham kalian, tapi tetap kalian bersikeras melanjutkan menuruti hawa nafsu ego kalian. Sudah cukup. Jangan paksakan pengeboran di jalur yang saat ini sedang diupayakan. Sudah cukup. Jangan paksakan di jalur itu. Tolong hentikan. Tolong hentikan. Saya hanya menyampaikan, mengabarkan. Jika diabaikan, maka semua terserah kalian. Karena setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Di hari pembalasan nanti, di hari perhitungan nanti, di depan Yang Maha Kuasa, yang Maha Adil mengadili. Maka jika sudah mendapatkan kabar, namun kalian tetap tidak mengindahkan, lalu semua terjadi. Jika terjadi, memang itu sudah kehendak Tuhan. Ikhlaskan. Teman-teman, salah satu leluhur Gunung Salak datang dan berkata, manusia-manusia melakukan pembangunan, mengabaikan keseimbangan dan keselamatan alam. Jangan salahkan kami melakukan teguran-teguran, peringatan. Sudah kusampaikan semua padamu, tapi percayalah semua akan tetap terjadi sesuai kehendaknya Sang Hyang Widi. Manusia-manusia terabaikan hati nurani, menyebabkan kerusakan di sana sini, merusak tatanan yang sudah dibentuk dan disusun, juga dijaga rapi, agar mereka yang sudah terikat perjanjian dimensi tidak datang lagi, tidak kembali mengintervensi. Tapi kini semua sudah terjadi. Maka gerbang dimensi pun terbuka dan semua merasakannya. Sudah sejak lama terjadi peperangan di mana-mana, di antara makhluk antar dimensi dan makhluk halus. Namun selama ini efek peperangan itu tidak sampai pada manusia umumnya, kecuali sebagian saja manusia yang merasakan dan ikut ke dalam peperangan.
Namun kini gerbang dimensi itu sudah terbuka. Manusia sibuk melawan corona. Kami sibuk mengantisipasi kedatangannya. Makhluk tiga alam terpecah menjadi dua golongan. Sudah terpecah menjadi tiga golongan. Peperangan antara makhluk-makhluk antar dimensi pun terjadi jauh lebih besar, dan kaum manusia merasakannya kini. Tapi tidak apa, semua itu kehendak Tuhan. Gunung Salak pertanda dentuman semalam adalah genderang gong peperangan. Gada Bima beradu membentur gada Denawa. Cakra Sudarsana menghantam Vimana, bangsa dari golongan pasukan Denawa. Mereka para leluhur dan makhluk dimensi yang berada pada sisi Kalki Avatar. Imam Al-Mahdi, Satrio Piningit berbondong-bondong berbaris di langit menghadangnya. Cakra Sudarsana menghantam Vimana. Ludra, Ludra. Bersatulah kalian para ksatria. Berkumpullah semua setelah corona. Aku ada memimpinmu semua. Sementara itu, lakukan apa yang kamu bisa dengan sesuaikan kepada kemampuanmu masing-masing. Jangan salah mencurigai, jangan saling mencurigai, jangan saling berprasangka, apalagi saling teradu domba. Ini saatmu ke-10 Ksatria Pandawa, ke-10 pemuda-pemuda pengguncang dunia. Jangan khawatirkan keberadaan kalian masing-masing, di mana dan seperti apa, karena pada saatnya alam akan mempertemukan kalian semua. Yang mengaku-ngaku akan sirna, termakan kebutaannya sendiri dalam pengakuannya. Yang palsu akan muncul dan terus menebar fitnah. Hanya yang pintar merasa yang nanti akan benar memegang amanah. Pedang Zulfikar sudah ada pada tangan yang tepat, bagaikan 10 ranting yang terpisah. Sudah dekat saatnya kalian untuk saling terikat. Maka jadilah kuat. Jadilah kuat. Sampai di sini dulu kukabarkan berita ini. Nanti terlalu melampaui ketentuan Gusti jika aku teruskan saat ini. Perbanyak istighfar, sholawat, dan perbaikilah budi pekerti. Teman-teman, maafkan ini harus saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus dan tidak tersesat di jalannya. Sekali lagi, kepada PT yang terus melakukan pengeboran panas bumi di Gunung Salak, cukup, tolong hentikan. Jangan kondisi lockdown dan physical distancing ini dijadikan kesempatan agar kalian leluasa melakukan pengeboran sebelum efeknya lebih besar dan berkelanjutan. Allahu a'lam bishawab. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan saja. Semoga ini bermanfaat. Kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Ini hanyalah referensi. Salah kurangnya saya mohon maaf. Jaga pikir, jaga hati, jaga rasa. Dan jangan takut. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.